Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam yang mulia ini kita sudah masuk ke malam yang ke-6 ya. Tadi kita sudah menyelesaikan saum yang ke-5. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya teriring doa untuk kita semuanya, untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga amal ibadah di bulan Ramadan ini sampai hari kelima ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan lahir dan batin, kemudian juga diberikan keselamatan dunia dan akhirat, dan semua yang menjadi hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita sholat tarawih berjamaah, kita saling menasehati dalam kebaikan, saling sharing-sharing gitu ya. Alhamdulillah kita sudah banyak ya banyak disampaikan tentang satu hadis Nabi tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini amat sangat penting Bapak Ibu sekalian kita pahami bahwa memang salah satu yang menjadi penghambat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang bisa menjadi penghambat keberkahan baik itu di dunia maupun di akhirat, yaitu adalah karena dosa-dosa yang kita perbuat, baik itu yang disadari maupun yang tidak kita sadari. Di antara efek dari dosa adalah yang pertama, hilangnya keberkahan, hilangnya kenikmatan. Orang-orang yang memiliki dosa, dia akan merasa kehilangan keberkahan dan juga kenikmatan. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ditempatkan di mana Pak? Bu? Di surga ya. Surga penuh dengan kenikmatan, surga penuh dengan kebahagiaan. Apa yang terbetik di benak langsung ada gitu. Ya, gambaran surga. Tapi ternyata karena ada satu dosa yang dilakukan, akhirnya harus turun dari surga ke dunia. Jadi hilang keberkahan itu, ya, hilang juga kenikmatan itu. Karena apa? Karena efek dari dosa. Satu dosa saja diturunkan ke dunia dari surga. Nah, kita kalau nggak dapat rahmat dari Allah, barangkali mungkin nggak mudah ya kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya dosa yang pernah kita lakukan. Untuk itu, mari kita sama-sama pergunakan atau manfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk sama-sama kita berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, efek dari dosa itu adalah hilangnya rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 79,
Ma asobaka min hasanatin faminallah. Apa-apa yang menjadi nikmat, anugerah, karunia itu dari Allah. Sebaliknya, wa ma asobaka min sayyatin famin nafsik. Apa-apa yang menjadi musibah, bencana, termasuk penderitaan-penderitaan, ya, ekonomi, cicilan yang gak lunas-lunas, mungkin pembayaran anak sekolah yang nunggak dan sebagainya, itulah akibat dari dosa-dosanya sendiri. Kemudian Rasulullah juga bersabda dalam hadisnya menyampaikan bahwa sungguhnya rezeki itu terhalang karena dosa-dosa yang diperbuatnya. Kemudian selanjutnya Bapak dan sekalian, efek dari dosa itu adalah hatinya tidak tenang. Orang-orang yang memiliki dosa biasanya dia sering gelisah, sering gundah gitu ya, sering nggak tenang. Contoh misalkan ada maling saja, ya walaupun dia sembunyi-sembunyi kemudian berhasil dia melaksanakan kejahatannya, tetap dia nggak akan tenang. Dan sehingga akhirnya dari waktu ke waktunya yang dia lakukan adalah menutupi kebohongan-kebohongan atau maksiat-maksiat yang sebelumnya. Artinya nggak akan pernah tenang. Tapi kebayang kalau misalkan kita selalu menjadi insan yang senantiasa mencintai taubat, maka insya Allah hati kita akan lebih tenang. Kemudian yang keempat, efek dari dosa itu adalah putus hubungan dengan sesama. Ya, terutama dosa lisan ya, terutama dengan tetangga gitu ya. Kadang-kadang ada kata-kata yang memang ya bisa jadi mungkin salah paham gitu ya. Tapi ya ini menjadi bagian-bagian dari kita untuk introspeksi diri gitu ya. Kenapa kemudian kita bisa menyampaikan lisan yang kemudian menyakiti hati orang lain. Putus hubungan kita dengan sesama, maka bahkan tidak hanya dosa ya, bahkan laknat Allah. Di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 25-26 ada 3 ciri orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. 1, orang yang ingkar janji. 2, orang yang memutuskan apa-apa yang seharusnya dihubungkan, yaitu hablum minallah dengan hablum minannas. Jadi yang ya tidak kompak, tidak damai gitu ya dengan sesama, maka itu termasuk kebagian dari ciri orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sebaiknya kemudian kita juga harus bisa menjaga lisan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah baik, kalau tidak ya lebih baik diam gitu. Maka insya Allah akan lebih selamat. Kemudian selanjutnya, efek dari dosa itu adalah terhalangnya doa. Ya, terutama makanan-makanan